Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dara Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 24061040300039, Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumen BK Non-Tes kelas 01 dengan dosen pengampu Ibu Jamilah Aini Nasution, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menginterpretasi hasil olah data inventori tugas perkembangan atau ITP. Nah baik, jadi untuk interpretasi yang pertama ada berdasarkan profil kelompok. Rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan adalah 5,5 ditandai dengan garis berwarna oranye. Diagram batang berwarna ungu menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan. Capaian tingkat perkembangan tertinggi terdapat pada aspek kesadaran tanggung jawab dan peran sosial sebagai pria atau wanita dengan rata-rata tingkat capaian perkembangan adalah 5,7. Selanjutnya diikuti dengan landasan hidup religius serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan rata-rata 5,6. Artinya, mahasiswa sudah memiliki perkembangan yang optimal pada aspek kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, landasan hidup religius, serta persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Dan sedangkan aspek yang paling rendah berada di nomor 4, yaitu kematangan intelektual dengan rata-rata 5,3. Selanjutnya diikuti dengan landasan perilaku etis, kematangan emosional, dan kemandirian perilaku ekonomis dengan rata-rata 5,4. Selanjutnya, untuk aspek penerimaan diri dan pengembangannya, wawasan dan persiapan karir, serta kematangan hubungan dengan teman sebaya memiliki rata-rata 5,5, yaitu sama dengan rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Hal ini artinya aspek-aspek yang masih berada di bawah ataupun tepat pada nilai rata-rata perkembangan secara keseluruhan, yaitu 5,5, masih memerlukan perhatian lebih agar mampu lebih berkembang secara optimal. Nah selanjutnya untuk interpretasi yang kedua yaitu berdasarkan 8 butir tertinggi. 8 butir tertinggi ditunjukkan dengan grafik berwarna merah muda, sedangkan garis berwarna oranye menunjukkan rata-rata keseluruhan tingkat capaian perkembangan. Nah, butir pertama yaitu landasan hidup religius memiliki nilai tertinggi yaitu 6,6. Butir kedua yaitu kesadaran tanggung jawab juga mencatat nilai yang baik yaitu 6,3. Nilai tingkat capaian akhir perkembangan pada mahasiswa berkisar antara 6,0 hingga 6,6. Nah kesimpulannya secara umum banyak mahasiswa yang menunjukkan capaian yang baik dalam aspek perkembangan, misalnya pada butir pertama yaitu landasan hidup religius. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hidup religius ataupun nilai-nilai keagamaan dianggap penting dan berpengaruh positif terhadap tingkat capaian mereka. Nah, selanjutnya untuk interpretasi yang ketiga yaitu berdasarkan 8 butir terendah. Nah, grafik berwarna hijau menunjukkan 8 butir terendah, sedangkan garis berwarna oranye menunjukkan rata-rata keseluruhan capaian perkembangan. Aspek dengan nilai capaian akhir paling rendah adalah kesadaran tanggung jawab dengan nilai akhir capaian perkembangan adalah 4,7. Dua aspek yang muncul adalah kematangan intelektual dan landasan hidup religius yang mengindikasikan bahwa aspek ini masih membutuhkan peningkatan. Secara umum, semua nilai mahasiswa berada di bawah rata-rata tingkat capaian ataupun 5,5. Nah kesimpulannya, kesadaran tanggung jawab memiliki skor terendah yang menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengalami kesulitan untuk menjalankan tugas atau tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial. Kematangan intelektual dan landasan hidup religius yang muncul 2 kali dalam daftar menunjukkan bahwa nilai kognitif dan nilai-nilai keagamaan masih belum berkembang sebaik aspek lainnya. Semua aspek dan nomor item yang berada di bawah 8 butir terendah di sini masih membutuhkan perhatian agar lebih mampu berkembang secara optimal. Nah selanjutnya untuk interpretasi yang terakhir yaitu berdasarkan profil individu. Profil individu adalah profil yang menunjukkan tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara perseorangan ataupun secara individu dalam suatu kelompok. Nah dalam interpretasi kali ini saya mengambil contoh mahasiswa dengan nomor urut 1 yaitu atas nama Fatina Tridayu. Grafik yang menunjukkan tingkat capaian perkembangan mahasiswa ditunjukkan dengan grafik batang berwarna ungu, sedangkan rata-rata capaian perkembangan ditunjukkan dengan garis berwarna oranye. Nah, mahasiswa atas nomor urut 1 di sini memiliki perkembangan tertinggi pada aspek kesadaran tanggung jawab dengan tingkat capaian 6,3.
Selanjutnya diikuti dengan landasan hidup religius dan kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan tingkat capaian perkembangan 5,7. Nah, mahasiswa dengan nomor urut 1 ini juga memerlukan pengoptimalan, yaitu pada aspek kematangan emosional dan penerimaan diri dan pengembangannya sebagai aspek dengan capaian perkembangan terendah yaitu 4,5. Selanjutnya diikuti dengan kematangan intelektual, kemandirian perilaku ekonomi, serta persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga dengan tingkat capaian perkembangan 5,2. Landasan perilaku etis juga memerlukan pengembangan dengan tingkat capaian 5,3. Terakhir, pada aspek peran sosial sebagai pria atau wanita, serta wawasan dan persiapan karir, walaupun tingkat capaian dan rata-rata capaian perkembangan adalah sama, yaitu 5,5, juga masih memerlukan peningkatan agar lebih mampu berkembang secara optimal. Demikian video interpretasi berdasarkan hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.